Untuk mengetahui informasi lebih jelas, Saudara, kita langsung bergabung dengan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, ada Agus Arianto. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Bapak Pak, Ian Pak, Rahman. Pak Agus, tadi kita sempat mendengarkan bagaimana kronologi dari pihak hotel, begitu. Dari BKSDA seperti apa kronologinya hingga ada seekor macan tutul bisa masuk ke kamar hotel? Ya, memang kami sendiri dapat informasi dari pihak damkar ya terkait adanya macan tutul yang terjebak di hotel. Kemudian kami berkoordinasi tentu saja dengan teman-teman di LPZ gitu, kemudian dari pemerhati macan tutul juga dengan pihak Polsek gitu ya untuk melakukan pengamanan masyarakat sehingga dalam melakukan evakuasinya jauh lebih mudah gitu ya, memudahkan evakuasinya. Dari pukul 8 kurang lebih jam pukul 8 hingga pukul 10 proses evakuasi cukup panjang kita lakukan dan pada akhirnya pukul Pak Agus, tampaknya ada sedikit gangguan audio dengan Kepala BKSDA Jawa Barat, Agus Arianto. ya Pak Agus, bisa mendengar suara saya? bisa Pak, bisa Oke, Pak Ian. Pak Agus tadi sempat terputus begitu. Saya lanjutkan pertanyaan saya ini terkait dengan dari mana macan tutul itu berasal. Apakah memang ada hutan yang paling dekat dengan lokasi hotel dan ada jalur penghubung seperti sungai begitu yang menuju ke hotel ini, Pak Agus? Ya, baik. Pak Agus, bisa dibuka audionya, Pak Agus? Halo, halo, Ya, terdengar Pak? ya boleh dilanjutkan, Pak Agus. Ini Oh, audionya sudah siap. masuk. Oh, siap. Baik. Jadi memang betul di situ ada koridor penghubung antara kawasan hutan gitu ya, di mana di situ ada lembah gitu, lembah dan juga ada bervegetasi pohon lebat, ada areal kebun, semak belukar, kemudian juga di situ ada aliran air yang memungkinkan macan tutul mendekat ke lokasi tersebut. Jadi memang ada alur yang mendekati ke lokasi tersebut gitu loh, sehingga memungkinkan dari hasil analisis lapangan kenapa macan tutul sampai ke lokasi tersebut. Itu Pak Ian. Ya, artinya kawasan hotel itu sebetulnya tidak jauh juga dari permukiman warga begitu ya Pak Agus. Apakah ini kemunculan pertama macan tutul di dekat hotel tersebut ataukah pernah ada kasus serupa yang ditemukan oleh BKSDA Jawa Barat? Kalau eh, jadi memang kalau sifat dasar macan tutul itu kan dia menghindari ya manusia. Karena kita ketahui hotel tersebut memang sudah tidak operasional gitu ya, kosong. Hmm. Jadi kemungkinan dia untuk menghindari manusia, dia masuk ke dalam hotel tersebut untuk bersembunyi sebetulnya. Seperti itu Pak Ian. Mohon maaf nih Pak Ian, terputus-putus juga saya Oke, terdengar oke. pertanyaannya Pak Pertanyaan Ian. saya ulangi, Pak Agus, apakah kemunculan macan tutul ini baru pertama kali terjadi di kawasan yang sama atau pernah terjadi sebelumnya? Kalau di lokasi tersebut berdasarkan informasi sih baru itu ya Pak. Oke. Oke, apakah sudah diketahui macan tutul itu memang habitatnya berada di hutan yang seperti Anda sebutkan yang tadi, ataukah memang ini anomali begitu, macan tutul yang berada di lembah atau lokasi hutan yang lain? Ya, kita pastikan bahwa itu memang, halo, halo Pak Ian, Ya, silakan dilanjutkan. halo, terdengar Pak suara Terdengar, saya? terdengar. Silakan dilanjutkan. Halo, Pak Agus, halo Pak Ian. Anda bisa mendengar suara saya? Ya, ya, Silakan dilanjutkan. terdengar suara saya, terdengar suara saya Pak. Oh ya, jadi memang kalau habitatnya dari kawasan hutan Tangkuban Perahu itu ya, jadi itu kan merupakan landscape Burangrang. Jadi eh, Tangkuban Perahu, Burangrang, sama Gunung Tunggul itu merupakan kantong dari macan tutul. Dan macan tutul itu kecenderungannya juga mengeksplorasi gitu ya, ke lokasi yang lebih jauh. Nah,
seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya di sekitar kawasan hutan tersebut ada koridor penghubung yang memungkinkan pergerakan macan tutul hingga ke lokasi tersebut gitu ya. Jadi memang kalau saya sampaikan bahwa itu memang asalnya dari kawasan hutan Tangkuban Perahu seperti itu Pak Yan. Oke Pak Agus, terakhir ini penanganannya seperti apa setelah dievakuasi, dibawa kemana, observasinya seperti apa, dan apakah akan dikembalikan ke habitatnya? Ini. Jadi saya nggak jelas juga. Oke, baik. Baik, terima kasih. Tadi memang sudah dijelaskan secara lengkap oleh Pak Agus terkait dengan bagaimana awal mulanya sehingga macan tutul bisa masuk ke kawasan hotel, dan memang hutan di kawasan tersebut juga bisa dimungkinkan menjadi habitat dari macan tutul tersebut. Terima kasih sekali lagi Pak Agus atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu.